Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini hari Minggu jam 4 sore gue ambil video ya. Gue mau memberikan sama kalian pandangan gue mengenai pergerakan harga emas untuk minggu depan. Yuk kita lihat sama-sama. Oke guys, kita mau lihat pergerakan harga emas ya. Kemungkinan pergerakan harga emas menurut analisa gue ya seperti biasa. Kali ini gue akan memberikan dua kemungkinan naik dengan kondisi seperti apa dan kemungkinan turun dengan kondisi seperti apa ya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita lihat di sini gue menggunakan grafik XAUUSD yang candlenya 1 jam ya. Oke guys, gue akan menggambarkan sebuah pola. Ini pola ini sebenarnya kemarin gue udah gambarin di grup Telegram, udah gue share ya. Jadi menurut gue sih emasnya itu masih sideways ya, sideways dan potensi membentuk segitiga. Nah, ini gue udah berikan dari hari Jumat ya, Jumat atau Kamis ya, antara Jumat atau Kamis deh, gue lupa. Pokoknya udah ada garis seperti ini ya. Dan kemarin itu sempat menembus titik atau garis yang atas, pola yang atas, tapi ternyata itu false breakout. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini harga sekarang sedang mendekati batasan garis yang bawah ya, di daerah sini. Oke. Nah, sekarang kemungkinannya ada dua nih guys. Jadi kita bisa lihat nanti hari Senin atau ya Senin Selasa dan untuk minggu depan lah ya intinya ya. Ini apa yang akan terjadi. Jadi patokan kita ngelihat di garis ini dulu aja. Ya. Sekarang harga berada di titik kira-kira 1787. Nah, kalau misalkan teori sideways gue itu masih valid ya, jadi kemungkinan harga itu ranging berada di mana? Di dalam segitiga ini ya. Jadi kalau misalkan nanti hari Senin harga naik ya, mulai naik mungkin sampai ke titik kira-kira mendekati 1800-an ya, 1790 sekian gitu ya. Itu berarti masih sideways, tapi dengan catatan garis atasnya nggak ketembus ya. Jadi masih sideways sampai sini dan kemudian nanti dia akan menentukan arah entah naik entah turun ya. Jadi kalau misalkan tertembus garis yang atas, kemungkinan dia bisa short term naik dulu, atau kalau misalkan yang tertembus bawah, dia melanjutkan penurunannya. Gue mengajak kalian ngelihat di DXY nya. Ini kelihatan sekali ya resistennya ya. Kalau kalian bisa ngelihat support and resistance ya, ini kelihatan sekali. Ini ya 1, 2, 3, ini tembus terus retest 4, 5 ya, kemarin kena lagi 6 dan ini menuju ke arah situ lagi. Dan kalau kalian lihat di sini ada potensi membentuk head and shoulder. Oke, kalian lihat ya ini ya. Ini bahu kiri, kepala dan bahu kanan. Nah, head and shoulder itu menunjukkan atau potensinya apa? Kalau terjadi head and shoulder, potensinya adalah reversal gitu ya, reversal trend gitu ya. Jadi kalau kita melihat kemungkinannya dari DXY ya, kemungkinan DXY nya akan mulai naik nih ya, tapi resisten ini cukup kuat sebetulnya kalau kita lihat ya. Jadi titik 92.8 ya, 92,8 ini menjadi penentu. Jadi kemungkinan DXY-nya bakal mulai naik nih ya. DXY-nya naik, jadi kemungkinan XAU-nya turun. Gue cukup takut dengan resisten ini ya, karena kalau misalkan resisten ini tidak bisa ditembus, dia akan lanjut turun lagi. Kalau dolarnya turun berarti masih akan naik, contradicting dengan apa yang pernah gue sampaikan sama kalian ya. Tapi kalau misalkan kita melihat potensi ini benar-benar terjadi head and shoulder-nya dan dia indeks dolarnya itu balik arah gitu ya, naik ke atas ya, kemungkinan XAU-nya juga akan turun ya. Jadi kita sekarang akan mencoba melihat kalau turun ini bisa sampai titik berapa ya. Gue akan coba mencari di time frame yang lebih besar ya, H4. Oke. Ini 1739 kayaknya nggak terlalu signifikan. Nah, kalau di sini lebih signifikan. Jadi kalau kita mencari support and resistance, lebih baik kalau kita mencari dari time frame yang lebih besar ya. Oke, 1680 tetap valid. 1716 valid juga sih, 1716 ya. Ini 1720 lah mungkin.
kita bulatkan 17.20 ya. Jadi yang ngambang ini 17.76 aja nih. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan ini sebenarnya ada titik kalau di time frame yang lebih besar. Ya tapi anyway anggap aja ini ada support di 17.80 ya. Round number 17.80. Oke, jadi sekarang kita bisa lihat nih ya. Ini sebetulnya ada yang bilang juga kemarin kalau ini berpotensi membentuk head and shoulder di XAU-nya ya. Jadi sini left shoulder-nya, ini head-nya, ini right shoulder-nya. Jadi kemungkinan emasnya akan mulai turun. Ya, tapi sekali lagi kalau kita ngelihat kita tinggal menunggu isu tapering. Kalau isu taperingnya sudah keluar, sudah jelas, ya kemungkinan besar emasnya juga akan mulai turun. Ya, jadi seperti itu aja video kita hari ini. Semoga membantu buat kalian ya. Jadi kita akan lihat nanti di minggu depan gimana, apakah emasnya mantul naik atau emasnya lanjut turun dari grafik yang sudah gue berikan sama kalian. Segitu dulu guys, see you di video selanjutnya and bye bye.